Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Setelah bertarung dengan Dewi Murka, Selendang Kubur terluka parah dan hendak ditolong oleh seseorang. Siapakah seseorang tersebut? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kalau saja tak ada luka membiru di bagian ulu hati dan dada kirinya, sudah pasti tubuh ini akan mulus dan kan. Begini dan kencang, benar-benar dada yang menantang untuk bertanding cinta. Sayang sekali dia dalam keadaan terluka parah. Setidaknya kusalurkan dulu hawa murniku melalui telapak tanganku. Pada umumnya, orang melakukan penyaluran hawa murni ke dalam tubuh si sakit dengan cara menempelkan kedua telapak tangan ke bagian yang terluka. Tetapi manusia Sontoloyo membalikkan tangannya. Ia menggunakan punggung telapak tangan untuk menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh Selendang Kubur. Beberapa saat lamanya hal itu ia lakukan hingga akhirnya detak jantung Selendang Kubur kembali normal. Tapi Selendang Kubur masih belum siuman. Tentu saja, sebab masih ada luka berat di ulu hatinya. Luka itu memang berhubungan dengan luka di bagian jantung sebab mempunyai saluran darah yang membawa racun. Racun itu menyebar di seluruh tubuh dan menjadi beku pada bagian ulu hati yang terluka. Ini bisa menyebabkan pembusukan segera terjadi pada bagian ulu hati tersebut. Pembekuan racun pada luka itulah yang harus disembuhkan dengan resapan getar nadi. Maka manusia Sontoloyo pun segera melepaskan seluruh pakaiannya. Kini ia telungkupkan badan ke tubuh Selendang Kubur. Kedua kakinya diusahakan menggapit bagian paha dan betis Selendang Kubur. Kedua tangannya memeluk bagian dada sampai punggung. Mulutnya mengatup rapat ke mulut Selendang Kubur. Lalu pelukan dan gapitan itu diperkuat. Beberapa helaan napas berikutnya, tubuh Dirgo Mukti memulai tampak berkeringat. Tubuh itu menjadi pucat sedikit demi sedikit. Keringatnya semakin bertambah, bahkan pada bagian betis, kakinya yang berbulu itu pun mengeluarkan butiran keringat. Sampai pada telapak kakinya pun berkeringat pula. Dan tubuh perempuan yang dipeluk erat dalam keadaan seperti itu, mengeluarkan keringat berwarna kekuning-kuningan dari tiap lubang pori-pori tubuhnya. Setelah keringat yang keluar dari pori-pori kulit tubuh Selendang Kubur itu berubah menjadi bening, maka Dirgo pun segera menghentikan resapan getah nadinya. Ia terengah-engah dan jatuh lemas begitu turun dari ranjang. Sementara perempuan yang habis menjalani pengobatan aneh itu dalam keadaan seperti tertidur nyenyak. Wajah pucat yang mulai surut, warna legam di dada dan ulu hati pun mulai memudar. Dirgo membiarkan perempuan itu masih terlentang tanpa selembar benang pun. Beberapa saat setelah itu, manakala napas Dirgo sudah kembali teratur, keletihannya lenyap sudah, maka Dirgo Mukti segera ambil kain dan air tawar untuk membersihkan tubuh Selendang Kubur. Dengan penuh gairah, Dirgo membasuh tubuh yang kini benar-benar tampak mulus karena warna legam di dua lukanya sudah hilang. Tetapi Selendang Kubur masih belum bisa siuman walau napasnya telah teratur. Ketika ia dibasuh dengan kain basah, sekujur tubuhnya ia masih diam saja. Indah sekali tubuh ini. Semuanya serba kencang sampai ke bagian platnya. Gemas Dirgo dengan nakal ia remas gumpalan-gumpalan yang bisa menimbulkan birahi itu.
Semakin lama, kenakalannya semakin bertambah. Bukan hanya di rumah saja, bagian-bagian yang menggumpal penuh tantangan itu, namun juga di pagut-pagutnya beberapa saat. Lagi pingsan, kurasa ia tak akan tahu kalau aku telah tubuhnya, pikir Dirgo dengan binal. Maka ia pun bergegas kembali melepas apa saja melekat di tubuhnya. Ia kembali bersikap seakan hendak melakukan resapan getah nadi. Tetapi lelaki yang bergelar manusia Sontoloyo itu mulai dilanda rasa kecewa. Kurang ajar. Dia mengunci kedua pahanya hingga tak bisa dibuka sedikit pun. Geram Dirgo Mukti. Rupanya ia menjadi penasaran. Dirgo sentakkan tangannya dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam untuk mendorong sesuatu yang berat. Tetapi kedua paha selendang kubur terkunci rapat, tetap saja tak bisa direnggangkan sedikit pun. Dirgo mencobanya sekali dengan jurus Sirga Jambe. Kedua tangannya merapat pada bagian pergelangan, lalu disentakkan ke depan dengan bergerak membuka tanpa menyentuh paha itu. Tapi ternyata kedua paha tetap merapat kuat. Hanya sedikit terguncang tubuh selendang kubur, namun tidak membuat terpisah kedua kakinya. Edan, sentak Dirgo yang akhirnya menyerah kalah. Ia tak bisa lakukan apa yang ia inginkan. Tanpa sadar, hasratnya kala itu sudah hilang karena kedongkolan hati dan lelahnya tenaga untuk membuka paha. Bahkan penggunaan jurus Siga Jambe itu telah menguras tenaganya karena selalu membalik masuk ke dalam dirinya. Hari berikutnya, saat selendang kubur telah lama sadar dari pingsannya, Dirgo mencoba mendekati dengan kenakalan tangannya. Tetapi selendang kubur berkelit dan menepisnya dengan perasaan tak suka pada tindakan itu. Jangan begitu selendang kubur. Aku telah bersusah payah menolongmu, menyelamatkan nyawamu dari luka parah itu. Jika meminta upah satu kali saja, bukankah itu tindakan yang bijaksana? Aku tidak mempunyai kebijakan seperti itu ya. Tapi aku telah menyembuhkan lukamu loh, selendang kubur. Aku tak keberatan kau kembalikan diriku seperti keadaan semula, jawab selendang kubur dengan keras kepala. Terdengar helaan napas Dirgo dalam kejap berikutnya. Nasibku selalu buruk jika sudah berurusan dengan perempuan. Selendang kubur tetap tegak terbujuk dengan kedua tangan terlipat di dada. Ia dengarkan apapun yang Dirgo Mukti ucapkan. Berulang kali aku jatuh cinta pada perempuan, berulang kali cintaku selalu ditolak. Urusan pribadi seperti itu sulit dijajaki maknanya. Barangkali kau sangka aku benci padamu, barangkali kau sangka aku menghinamu, dan barangkali kau sangka aku jijik padamu. Tapi menurutku, memang begitulah sikap pribadi yang harus kau miliki. Selendang kubur geserkan langkah dan duduk di atas batuan karang. Ucapannya berlanjut dari sana, tertuju untuk Dirgo yang ada tepat di samping kirinya. Manusia punya pendirian dan sikap, punya penilaian dan anggapan yang belum tentu satu dengan lainnya sama. Kalau kau lebih banyak berpikir dengan gairahmu, aku lebih banyak berpikir dengan dendamku. Kalau kau lebih bangga dengan kemesraanmu, aku lebih bangga kalau kau dapatkan kepala Dewi Murka. Semua punya alasan masing-masing yang tak mudah dipahami dan orang lain. Dirgo Mukti geserkan langkah dan bungkukkan badan, lalu ia berucap, kau sungguh simpan dendam kesumat dengan Dewi Murka? Iya, aku ingin penggal kepalanya. Siapapun dapat hadiahkan penggalan kepala Dewi akan kuanggap sebagai orang yang patut dihormati. Termasuk aku. Tak peduli dirimu atau gelandangan manapun juga, jika ia persembahkan hadiah padaku berupa penggalan kepala Dewi Murka, ia adalah manusia yang patut kuhormati dan kudekati hatinya. Kata-kata itu punya pengertian lain buat manusia Sontoloyo yang anggap dirinya mendapat tugas dan perintah langsung dari mulut selendang kubur. Ia merasa dengan menghadiahkan penggalan kepala Dewi Murka, maka selendang kubur akan pasrah, menyerahkan kehangatan tubuhnya makin lama makin menantang gairah membakar birah itu. Dengan modal anggapan itu, manusia Sontoloyo memburu Dewi Murka ke arah selatan sesuai keterangan dari selendang kubur tentang arah pelarian Dewi Murka. Tak heran jika manusia Sontoloyo itu merambah ke pesisir selatan untuk mencari seorang perempuan berbaju hitam
bersenjata Trisula yang bernama Dewi Murka. Tapi ketika langkahnya hendak beralih dari menyusuri pantai ke dalaman hutan, mendadak langkah itu terhenti. Gerangan, apa yang menyebabkan Dirgomukti atau manusia Sontoloyo mendadak menghentikan langkahnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe atau tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.